Halo pemirsa, kembali berjumpa bersama saya di program Bicara Kawanua. Masalah sampah seakan tiada habisnya, bahkan pemerintah terlihatan seperti kelabakan mengatasi masalah sampah, apalagi pasca terjadinya banjir di Manado. Nah, benarkah sampah ini menjadi masalah yang terus-menerus berulang dan tidak ada solusinya? Apakah sampah bisa menjadi bahan baku untuk meningkatkan ekonomi di masa pandemi? Kita akan membahas dalam Bicara Kawanua kali ini dengan tema sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi bersama narasumber saya, ada Pak Marlon Kamagi selaku aktivis Bank Sampah. Halo Pak Marlon. Iya, Pak Marlon Kamagi, terima kasih sudah bergabung di program Bicara Kawanua. Pak Marlon, melihat sampah di Kota Manado dan sekitarnya, bahkan bukan cuma Kota Manado saja, bahkan sampah ini menjadi masalah global ya, bisa dikatakan. Sebenarnya kalau menurut Pak Marlon sendiri yang merupakan aktivis Bank Sampah, lebih khusus melihat fenomena yang ada di Sulawesi Utara, sebenarnya kalau minta tanggapannya ada yang salah di mana Pak? Ini yang salah di hulunya soal pengolahan sampah atau di hilirnya atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih untuk kesempatan ini saya diundang di acara seperti ini. Ini pertama kali saya hadir mencari secara webinar seperti ini. Pakai apa ya? Ini pakai daring ya, daring. Ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa permasalahan sampah ini ada hulu hilir. Tentu ada hulu, ada hilirnya. Pertanyaannya hulu itu di mana, hilirnya ada di mana kan? Ya. Seperti kita lihat beberapa waktu terakhir ini saat terjadi bencana. Hilirnya terus kelihatan ternyata di pantai, dan pantai melemparkan kembali sampah-sampah yang dibawa dari darat melalui sungai, dilemparkan kembali ke daratan. Nah, itulah yang jadi hilir yang hilir ya yang pertama. Kemudian banyak informasi terakhir menarik itu bagaimana timbulan sampah di TPA misalnya di Sepompok, ataupun sekarang permasalahan sampah itu dibawa ke TPA Kulo di Minahasa sana. Ya. Itu salah satu hilir yang lain selain sungai, laut dan sebagainya. TPA juga adalah ujung dari permasalahan sampah. Nah, kalau hulu itu adalah timbulan sampah pertama itu di mana? Okay. Jadi yang saya pahami adalah rumah-rumah tangga. Jadi kalau kita melihat komposisi sampah di TPA, data KLHK kemarin merilis tahun 2019, komposisi sampah di TPA itu 62% adalah sampah rumah tangga. Artinya dominan yang ke TPA, ya, sampah basah ya? Bukan, bukan. Total sampah di TPA 62%-nya sampah rumah tangga. Oke. Sampah yang dihasilkan komposisi oleh rumah tangga sampah masing-masing kita begitu ya? Oke. Betul. Komposisi sampah rumah tangga 50-60%-nya organik. Ya. Kemudian ada 20% sekitar kira-kira seperti itu adalah sampah layak daur ulang. Jadi ada terminologi baru disampaikan oleh kementerian berkaitan dengan pemilahan sampah saat ini. Ada sampah layak kompos, kemudian adalah sampah layak daur ulang. Kemudian ada sampah residu. Ya. Nah, di TPA itu yang 62% semuanya tercampur di sana. Ya. Nah, artinya sebenarnya dengan kita bicara hulu, sumber timbulan sampah, kita bicara sampah rumah tangga. Baik. Jadi 62% tadi, jika kita mulai melakukan pemilahan sampah dari sumbernya, 50% kita bisa buat jadi kompos, kita buat ekoenzim, kita buat POC, kita buat lubang biopori dan keranjang takakura. Itu bisa mengurangi volume sampah 5-60%, 50-60%. Ya, berarti dengan kata lain dengan kata lain Pak Marlon, harusnya berarti kita sendiri yang mulai dari rumah kita sendiri Pak ya, dengan memilah sampah, dengan begitu volume sampah yang bisa sampai ke TPA bisa berkurang secara signifikan. Betul.
Namun kalau kita melihat fenomena yang terjadi, memang selama ini untuk pilah sampah, lebih khusus untuk kita sendiri, saya tidak melihat secara nasional ya. Kalau saya lihat sendiri saja, kita di Manado ini masih sangat minim kesadaran untuk pilah sampah. Itu bagaimana tanggapannya, Pak? Makanya ini kan berkaitan dengan saat ini lagi ramai juga beberapa kali pertemuan ini berkaitan dengan kebijakan Presiden untuk pengurangan sampah di laut. Seperti tadi dikatakan bahwa permasalahan sampah ini permasalahan global. Dan bahkan ada yang merilis Indonesia adalah kontributor sampah nomor 2 terbesar di dunia setelah China. Hal ini yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan agar secara signifikan bisa mengelola sampah. Jadi kalau program pemerintah saat ini pengelolaannya 30% dan penanganannya 70%. Tapi dengan yang saya katakan tadi berkaitan dengan program di hulu melalui edukasi pemilahan sampah, sebenarnya angka itu bisa dibalik. Bisa 70% pengelolaan, karena 50% organik jadi kompos dan lain sebagainya tadi. Kemudian 20% bisa masuk ke bank sampah, maka yang akan ke TPA untuk dikelola, untuk penanganannya itu tinggal 30%, karena itu sampah residu. Orang mungkin bertanya, kenapa yang di TPA tidak bisa diolah lagi sebenarnya, Pak? Misalnya sampah organik di TPA tidak bisa dikelola, kenapa seperti itu? Sampah plastik yang di TPA kenapa tidak diterima oleh bank sampah? Ya, jika pernah jalan-jalan ke TPA yang terdekat Sumompo aja, itu sudah sangat mengerikan kondisinya, karena sampahnya sudah menumpuk, yang tadinya dari jurang sekarang sudah menjadi gunung. Itu sampah yang sudah tercampur. Ini yang menjadi tantangan. Jadi tantangan saat waktu saya diskusi berkaitan dengan penanganan sampah ini, mereka katakan bahwa yang mau melakukan kegiatan persampahan ini adalah yang berpendidikan terendah dengan strata kemiskinan lah istilahnya ya, yang tidak ada lagi mata pencarian pekerjaan lain selain ngurusin sampah. Iya. Dan itu kayaknya kurang, minim di Manado ya, Pak? Ya, dan itu yang ada di TPA katanya seperti itu. Nah, makanya saya selaku aktivis bank sampah saat ini mencoba merubah mindset itu, pemahaman umum itu, karena berkaitan dengan Perpres 83 tahun 2018 yang Presiden keluarkan kemarin berkaitan dengan pengurangan sampah di laut, itu menekankan di aspek edukasi. Nah, disinilah yang tantangan terberatnya, karena jika berurusan sampah di TPA sana itu mengerikan. Tidak ada yang suka mau korek sampah yang sudah tercampur, bau dan lain sebagainya. Itu harus dipahami oleh masyarakat, karena itu betapa pentingnya pilah sampah, Pak ya. Betul. Jadi kalau edukasi dimulai dari sumbernya, dari rumah-rumah, nah itu tadi saya katakan di TPA itu nanti tinggal penanganan lanjut, karena tinggal sampah-sampah residu yang organiknya sudah selesai dari rumah, diproses jadi kompos dan sebagainya. Baik, nah mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya dan memang mungkin belum paham sebenarnya arti pilah sampah. Mungkin Pak Marlon bisa menjelaskan cara sederhana pilah sampah dari rumah itu seperti apa sebenarnya? Baik, memang ini sisi praktis ya. Kita kadang-kadang sulit kalau cuma sekedar berbicara. Kalau di rumah saya punya namanya lubang biopori. Saya gali di rumah, saya pasangkan pipa yang saya sudah bor pinggir-pinggirnya jadi berlubang. Kemudian semua sisa-sisa makanan saya masukkan ke sana. Kemudian ada juga saya buat lahan yang besar kah atau lahan sempit sekalipun bisa, Pak? Oh, sangat sempit pun tidak masalah, karena itu cuma digali lubang dalam kurang lebih 50 cm atau setengah meter, dan memasukkan pipa tadi ke dalamnya, pipa ukuran 4 inci begitu yang sudah dibor pinggir-pinggirnya agar mikroba atau bisa menguraikan limbah organik itu. Kemudian saya juga membuat itu ekoenzim. Ekoenzim ini menarik sekali sebenarnya. Ini lagi booming saat. Bahkan saya mencoba menginisiasi membuat grup komunitas ekoenzim Manado, dan sudah mulai terkumpul banyak anggota kita di sini. Karena secara nasional ternyata memang komunitas ekoenzim Nusantara sudah sangat banyak disebar. Oh gitu. Dan ini khusus untuk mengolah
limbah kulit buah Oke, dan tahan di situ sayuran. dulu Pak, kita akan bahas mengenai ekoenzim setelah yang satu ini seperti apa sebenarnya dan katanya ekoenzim ini sangat bermanfaat untuk kita. Kita akan bahas setelah yang satu ini, tetap bersama kami di Bicara Kawanua.